Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa mawala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahlan sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa min niyyati wal qawli wal 'amal. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Bapak Ibu yang kami muliakan, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya yang tiada terhingga kepada kita. Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, senantiasa memberikan kepada kita nikmat kesehatan, senantiasa memberikan kepada kita nikmat kesempatan, dan Allah taala senantiasa memberikan kepada kita nikmat yang paling agung, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Tanpa Allah Subhanahu wa taala memandang keadaan kita, dalam keadaan maksiatkah kita atau dalam keadaan taatkah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak menjadi syarat bagi Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberikan kepada kita nikmat-nikmat yang tiada terhinggakan. Kalau seandainya kita hitung nikmat itu, Bapak Ibu, itu tidak bisa kita hitung dengan kalkulator sekalipun. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kalian berniat untuk menghitung nikmat yang saya berikan, kata Allah, la tuhsuha. Jangan harap kalian bisa menghitungnya. Mau kita maksiat, Bapak Ibu, mau kita taat, itu tidak jadi syarat bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah akan tetap selalu memberikan kepada kita setiap harinya nikmat-nikmat itu. Maka dari nikmat-nikmat yang tadi, kita masih dapat melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang hamba. Kita masih dapat melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan salat fardhu 5 waktu. Itu tadi sudah kita laksanakan salat Isya secara berjamaah. Kemudian yang kedua, salawat dan salam mari sama-sama kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah, assalamu alayka ya Safwatullah. Semoga dengan salawat yang selalu kita rutinkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita termasuk daripada umatnya yang selalu diberikan syafaat di hari kelak nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang selanjutnya yang kami hormati dan kami muliakan, yaitu Bapak pengurus Masjid Ar-Rahman. Masjid Ar-Rahman. Kemudian yang kami hormati dan kami muliakan, yaitu panitia Ramadan pada tahun ini. Dan juga yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Ibu jamaah salat tarawih rahimahumullah. Bapak Ibu yang terhormat, untuk judul ataupun tema kita pada malam hari yang berbahagia ini yang sudah ditentukan oleh HIPMI Kota Pekanbaru, yaitu memakmurkan masjid. Memakmurkan masjid, Bapak Ibu. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Bagaimana cara kita untuk memakmurkan masjid, Bapak Ibu? Apakah memang yang sudah kita lakukan selama ini itu sudah dihitung memakmurkan masjid? Mari kita bahas sama-sama, Bapak Ibu. Ternyata memakmurkan masjid itu ada 2 kategori, Bapak Ibu. Kategori yang pertama, memakmurkan masjid itu secara fisik. Itu sudah kita lakukan, masjid kita sudah ada, bangunannya sudah alhamdulillah sangat bagus. Kemudian selain daripada kita membangun masjid, yaitu kita perindah, bangunannya kan sudah ada. Kemudian kita perindah ya Bapak Ibu, ada kaligrafi,
kemudian ada dicat segala macam, itu juga dihitung sebagai memakmurkan masjid. Artinya kita keluarkan harta kita untuk membangun masjid, kita keluarkan harta kita untuk memperindah masjid. Kemudian juga termasuk daripada memakmurkan masjid secara fisik, itu misal saya tidak punya duit Ustaz, saya tidak punya harta untuk menyumbang membangun masjid. Terus apa yang harus saya lakukan kira-kira Ustaz? Kalau kita tidak punya uang, berarti kita ikut membangun masjid. Artinya pas saat pembangunan kita ikut bekerja. Artinya kita bekerja tanpa dibayar atau tanpa diupah, relawan. Itu juga dihitung membangun masjid secara fisik. Dan beberapa hal yang lain. Kemudian yang kedua, membangun masjid secara non-fisik. Kira-kira membangun masjid secara non-fisik itu sudah kita lakukan atau belum Bapak Ibu? Ternyata membangun masjid secara non-fisik itu seperti yang kita lakukan sekarang. Kita melakukan sholat 5 waktu di dalam masjid, sholat fardu. Kemudian kita lakukan sholat sunnah, misalnya sholat ini, sholat tarawih. Itu juga dihitung membangun masjid, tapi secara non-fisik. Kira-kira kalau kita ikut seperti ini, kita melakukan sholat sunnah di dalam masjid ini, sholat sunnah tarawih, membangun masjid secara non-fisik, apa yang kita dapatkan Bapak Ibu? Saya datang ke masjid ini melakukan sholat tarawih di malam yang ke-21. Apa ganjaran yang saya dapatkan? Ternyata dituliskan di dalam kitab Durratun Nasihin Bapak Ibu, yang dikarang oleh Syekh Ahmad Asy-Syakir. Beliau mengatakan itu dibuat runut Bapak Ibu, dari malam pertama, kedua sampai malam ke-30, itu dituliskan di situ. Faedah orang yang datang ke masjid untuk melaksanakan sholat tarawih. Dan di malam yang ke-21 khususnya kita datang ke masjid, itu ternyata kita mendapatkan pahala. Kata Imam Syekh Hasan tadi mengatakan, wa bil lailatil hadiyati wal 20 banallahu lahu baitan fil jannah minan nur. Jadi orang yang datang ke masjid niatnya untuk melaksanakan sholat tarawih di malam ke-21, maka Allah bangunkan baginya rumah di dalam surga minan nuri, yang terbuat daripada apa nur itu Bapak? Dari cahaya. Itu fadilah kita datang sholat di malam yang ke-21. Itu beberapa kategori orang yang memakmurkan masjid. Kemudian pertanyaannya kira-kira Bapak Ibu, penting nggak kita memakmurkan masjid itu? Penting nggak masjid ini bagi kita Bapak Ibu? Penting nggak kira-kira Bapak Ibu? Ternyata masjid ini adalah tempat yang paling Allah Subhanahu wa Ta'ala cintai. Tempat yang paling Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho. Tempat yang paling Allah Subhanahu wa Ta'ala sukai. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya? Ahabbul biladi ila Allahi masajiduha. Itu alasan pertama kita harus memakmurkan masjid Bapak Ibu. Ternyata tempat yang paling Allah cintai di suatu negeri itu, di suatu kampung, ini kan kampung tadi. Tempat yang paling Allah Ta'ala cintai masajiduha, masjid-masjidnya. Jadi kalau Allah sudah cinta dengan masjid kita, masa kita tidak cinta Bapak Ibu? Ya, itu alasan pertama kita dianjurkan untuk memakmurkan masjid. Kemudian alasan yang kedua apa Bapak Ibu? Biar kita istilahnya tidak merasa apa itu. Kalau kita memakmurkan masjid, artinya kan yang pertama tadi Allah Ta'ala memang cinta kepada masjid. Kemudian alasan yang kedua, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran bahwasanya masjid ini adalah miliknya. Masjid ini adalah milik siapa Bapak Ibu? Miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran? Wa innal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahadan. Ternyata sesungguhnya masjid itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fala tad'u, maka jangan sekali-kali kalian berdoa atau jangan sekali-kali kalian meminta kepada selain Allah di dalam masjid ini.
Kenapa? Karena masjid ini adalah milik Allah dan milik umat muslimin atau umat Islam, tempat untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu alasan yang kedua. Kemudian kira-kira siapa yang bisa memakmurkan masjid ini? Apakah orang yang di luar sana atau orang yang ada di dalam masjid? Atau orang yang rutin untuk melakukan sholat? Ternyata kategori ini juga disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, Bapak Ibu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Ternyata orang yang memang mampu untuk memakmurkan masjid itu yang pertama man amana billahi, orang yang yakin, orang yang beriman kepada Allah. Kalau dia nggak beriman, nggak yakin kepada Allah, ngapain dia datang ke sini, Pak? Gak akan mau dia datang. Itu yang pertama. Yang kedua siapa? Wal yaumil akhir. Pertama dia beriman kepada Allah, kemudian tiga dia yakin adanya hari kiamat. Yang yakin adanya hari kiamat siapa, Bapak Ibu? Orang Islam atau orang non-Islam? Ya, tentunya orang Islam. Jadi kalau sudah termasuk daripada orang yang beriman, berarti itu masih dimungkinkan atau memang orang yang bisa untuk memakmurkan masjid. Kemudian yang ketiga, wa aqamas sholata. Siapa Bapak? Orang yang selalu mendirikan sholat. Katanya sholat tarawih di sini, sholat fardhu isya, sholat lima waktu, sholat sunnah. Banyak sholat yang kita lakukan di dalam masjid ini. Berarti kita masuk dalam kategori orang yang mampu untuk memakmurkan masjid. Kemudian wa'at zakat, orang yang membayar zakat. Ya, orang Islam yang membayar zakat. Orang selain orang Islam tidak ada membayar zakat, Bapak Ibu. Kita saja yang membayar zakat. Berarti kalau kita sudah masuk kategori yang Allah Ta'ala katakan, berarti kita harus memakmurkan masjid. Banyak caranya tadi yang sudah kita sebutkan untuk memakmurkan masjid. Kemudian siapa yang terakhir? Walam yakhsha illallah. Orang yang hanya takut kepada Allah lah yang diharapkan mampu untuk memakmurkan masjid. Kalau dia tidak takut, ngapain dia membangun masjid? Ngapain dia ngasih uang banyak-banyak untuk masjid? Dia tidak takut sama Allah, dia tidak takut masuk neraka, ngapain? Jadi itulah beberapa orang yang diharapkan atau orang yang mungkin mampu untuk memakmurkan masjid itu, termasuk kita juga, Bapak Ibu. Orang yang punya masjid ini, apalagi masyarakat khusus di sini, ayo kita makmurkan masjid masjid apa namanya? Masjid Ar-Rahman. Kemudian fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Ternyata mereka itu diharapkan orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk. Jadi kalau sudah kita makmurkan masjid ini, Bapak Ibu, kita termasuk orang yang akan Allah Ta'ala berikan kepada kita petunjuk. Kemudian kita sudah bahas orang-orang yang memungkinkan untuk memakmurkan masjid. Kemudian kalau sudah kita makmurkan masjid ini, apa yang kita dapatkan, Bapak Ibu? Kita kasih duit kita di sini misalnya setiap bulan, ada donatur tetap pasti ada kan? Setiap bulan 1 juta. Atau misalnya pas pembangunan kita kasih 10 juta, 20 juta, 30 juta. Kira-kira yang saya kasih itu baliknya kepada saya. Yang saya berikan itu digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau pengurus masjid tidak akan diganti, Bapak Ibu. Ibu kasih Bapak ketua kita. Ibu kasih 10 juta, habiskan ya. Tidak akan diganti. Tapi siapa yang akan mengganti? Ternyata yang mengganti adalah Allah Subhanahu wa taala. Termasuk orang yang memakmurkan masjid dengan membangun masjid, Allah Ta'ala janjikan kepadanya bangunan sesuai dengan yang dibangunnya di masjid. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya? Man bana masjidan yabtaghi bihi wajh Allah, banallahu lahu fil jannah, mithlahu fil jannah. Jadi orang yang membangun masjid dan niatnya itu ibtigha'i wajhillah, hanya mengharap ridho Allah, bukan memang untuk pamer-pamer. Kan ada juga orang yang pamer, saya kasih 100 juta, saya kasih 200 juta, saya kasih 300 juta. Tapi memang niatnya pamer, bukan itu yang dimaksud, Bapak Ibu. Tapi yang dimaksud
Bapak bangun masjid seperti ini nanti di surga Allah Ta'ala gantikan dengan bangunan yang sama seperti yang kita bangun di dunia. Kalau sudah ada bangunan kita di surga Bapak Ibu, itu kita masuk surga atau enggak? Masuk neraka atau enggak kita? Kalau udah Allah Ta'ala bangunkan kita rumah di surga atau masjid di surga, enggak mungkin kita masuk neraka lagi Bapak Ibu. Jadi salah satu cara kita untuk masuk surga itu makanya membangun masjid atau memakmurkan masjid. Kalau tidak bisa membangun satu masjid, ya kasihlah berapa ratus ribu. Atau tidak bisa juga ngasih 100.000, 200.000, maka ikut untuk gotong royong membangun masjid. Itu yang pertama Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, orang yang memakmurkan masjid juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya ketenangan dan kasih sayang atau rahmat. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya? Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihim as-sakinata wa ghashiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Jadi tidaklah kata Allah Subhanahu wa Ta'ala berkumpul satu kaum di dalam masjid atau di dalam Baitullah. Baitullah itu termasuk masjid di rumah Allah. Yatluna kitab Allah, Bapak Ibu. Mereka membaca Al-Quran. Wa yatadarasuna, dan mereka mempelajari Al-Quran atau tadarus. Tadarus kan mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran termasuk. Bainahum, di antara mereka, illa kecuali nazalat alaihim as-sakinata, maka Allah akan turunkan kepada mereka as-sakinah, ketenangan Bapak Ibu. Tenang aja. Orang yang datang ke masjid ini, kadang ada orang tua kita tuh Bapak Ibu. Dia tuh kerjanya itu subuh tiba-tiba sudah datang ke masjid. Zuhur, asar, maghrib, tenang aja hidupnya gitu. Tidak ada beban Bapak Ibu. Nah itulah orang-orang yang mendapat sakinah tadi. Kemudian apa yang dia dapatkan? Wasyiyatuhumur rahmah. Maka Allah Ta'ala memberikan atau memenuhi kepada orang-orang yang tadi yang di dalam masjid itu ar-rahmah, kasih sayang. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala hafathumul malaikah. Allah Ta'ala kelilingi al-malaikah. Jadi orang yang mengaji, orang yang membaca Al-Quran, orang yang memuliakan masjid atau membangun masjid, maka hafathumul malaikah. Allah Ta'ala kirimkan malaikat untuk wa dzakarahumullahu fi man indah. Dan yang paling penting Bapak Ibu, orang yang memakmurkan masjid tadi, dzakarahumullahu fi man indah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kita sebagai orang yang dekat dengannya. Mau enggak kita ke Bapak Ibu? Allah Ta'ala akui nih Bapak ini sebagai orang yang dekat dengannya. Dzakarahumullahu fi man indah. Jadi kita dianggap orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, ini sebenarnya banyak ganjaran ataupun balasan bagi orang yang memakmurkan masjid, tapi kita sebutkan 3 saja. Yang ketiga, yang terakhir, diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala cahaya yang sempurna di hari kiamat. Jadi orang yang memakmurkan masjid ini, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Basyiru al-masya'in, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan ke mana Bapak Ibu? Berjalan bil-dhulami, di dalam kegelapan, ilal masajid. Ini kegelapan kira-kira Bapak Ibu dari posisi itu. Jadi orang yang berjalan dari kegelapan menuju masjid, maka Allah Ta'ala berikan kepadanya an-nur at-tammah yaumal qiyamah. Allah Ta'ala berikan kepadanya cahaya yang sempurna di hari kiamat. Itu Bapak Ibu ganjarannya. Merugikan kira-kira Bapak Ibu memakmurkan masjid. Jadi kalau kita sudah merasa tidak merugi, karena kita sudah tahu yang kita dapatkan. Kalau kita tahu yang akan kita dapatkan itu, pasti kita semangat Bapak Ibu. Pasti kita tidak akan merasa merugi sama sekali. Maka dari itu Bapak Ibu, karena sudah kita tahu ganjaran yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita dengan memakmurkan masjid tadi, mari sama-sama kita makmurkan masjid kita. Kita bantu sini Bapak Ibu. Kita kasihlah untuk mengoperasi orang masjid.
atau kita kasih untuk ini apa? Hadiah untuk dari kita THR, apalagi di hari raya ya Ustaz ya. Kasih kalau Ustaz itu THR. Biar semangatnya nanti subuh itu azan tuh. Azannya nanti kuat tuh kalau kita kasih THR. Tapi kalau tidak dikasih THR dulu, para imam namanya ngaji itu pun tak dibikinnya tuh. Lambat dibikinnya paling 5 menit. Tapi kalau Bapak Ibu kasih THR tuh sekarang, insya Allah 9 hari terakhir nih, tuh full service di buat Bapak Ibu. Gitu ya saudara. Kasih Bapak Ibu ya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.